Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Nurjaya. Saya dari jurusan informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data eksploitatif atau disingkat EDA. Nah, apa itu EDA? EDA adalah proses awal dalam analisis data yang digunakan untuk memahami struktur dataset, menemukan pola, mendeteksi kesalahan data, serta memperoleh insight awal sebelum dilakukan analisis lanjutan atau pemodelan. Nah, awal konsep EDA ini diperkenalkan oleh John Stuckey yang menekankan pentingnya eksploitasi data melalui deskripsi dan visualisasi. Nah, tujuan EDA ada 5 tujuan utama, yaitu memahami struktur dataset, mendeteksi missing value atau data yang hilang, mengidentifikasi outlier atau data pencilan, menemukan pola hubungan antar variabel, mempersiapkan data sebelum analisis lanjut. Nah, itu adalah penjelasan tentang EDA itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung ke prakteknya. Nah, di sini saya udah ada ya codingannya. Nah, saya menggunakan library Pandas. Nah, kenapa saya menggunakan library Pandas? Untuk membaca dan mengelola dataset dalam bentuk table atau data frame. Kemudian library Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visual data seperti grafik dan diagram agar data lebih mudah dipahami. Dan juga library Wangmis digunakan untuk menonaktifkan pesan peringatan yang tidak terlalu penting agar tampilan output lebih bersih. Selain itu, terdapat juga profil report dari data profiling. Data profiling. Nah, yang biasanya digunakan untuk membuat laporan analisis data secara otomatis. Nah, selain itu, codingan ini juga saya menggunakan Kit Style User Default agar tampilan visual lebih rapi. Nah, sekarang ke codingan selanjutnya. Nah, pada bagian ini program membaca dataset menggunakan fungsi read CSV dari Pandas. Data yang digunakan adalah Golden Book Award 2023 yang berisi informasi tentang buku seperti judul, pusat penulisan, rating, jumlah review, dan kategori penghargaan. Nah, data dibaca, fungsi simple 5 digunakan untuk menampilkan 5 data secara acak dari dataset agar kita bisa melihat contoh isi data. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang ke penghapusan data menggunakan codingan drop. Nah, saya di sini menghapus short URL, book deskripsi, dan about the author. Nah, tujuan dari langkah ini adalah menyederhanakan dataset agar analisis menjadi lebih fokus dan efisien. Nah, terus dengan ini menjelaskan tentang menggunakan fungsi describable untuk menampilkan ringkasan statistik dari data numerik. Statistik yang ditampilkan biasanya meliputi jumlah data, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi. Dengan melihat statistik ini kita dapat memahami karakteristik umum dari dataset. Nah, ini contoh datasetnya. Nah, sekarang ke codingan selanjutnya.
Kode ini digunakan untuk melihat struktur dataset secara keseluruhan. Nah, dengan dev info ini digunakan menampilkan informasi seperti jumlah baris data, nama kolom, tipe data, setiap kolom, jumlah data yang kosong. Nah, langkah ini penting karena kita dapat mengetahui apakah terdapat data kosong atau tipe data yang salah. Nah ini contohnya. Nah sekarang lanjut ke membersihkan data numerik. Nah ini ringannya. Pada dataset ini terdapat kolom seperti number of ratings dan number of review. Nah ini yang di kolomnya. Terus namun nilai pada kolom tersebut masih memiliki tanda koma ya. Kalau dijalankan pasti ada titik tanda koma seperti contohnya 12,345 dan seterusnya. Agar bisa digunakan dalam perhitungan, tanda koma tersebut harus dihapus menggunakan replace, lalu diubah menjadi tipe data integer menggunakan as type. Nah, tujuan ini adalah agar data dapat diproses secara numerik dalam analisis statistika. Terus ke selanjutnya ini mengubah tipe data kolom. Nah, beberapa kolom kemudian diubah ke tipe data yang lebih sesuai menggunakan as type cover disk. Nah, contohnya title jadi string, author jadi string, total referencing jadi float, number of revenue jadi integer, editing jadi kategori, terus public data menjadi data time, terus candidate jadi floating, terus read traffic voter jadi integer, reader chat choose kategori menjadi kategori. Nah, tujuan dari proses ini adalah mengoptimalkan penyimpanan data dan meningkatkan performa analisis. Nah, ini contohnya. Nah, terus lanjut ke codingan ini memisahkan informasi harga ya. Nah, ini contohnya. Nah, codingan ini pada data tersebut kolom kiri version and page yang ini. Nah, yang berisi dua informasi sekaligus yaitu jenis, versi, harga. Oleh karena itu dilakukan proses ekstrak data menggunakan strike. Nah, ini nih strike untuk memisahkan informasi tersebut menjadi kolom baru. Nah, langkah ini termasuk bagian dari data processing agar struktur data lebih rapi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini terus ke visual data. Nah, setelah data dibersihkan, langkah berikutnya adalah membuat visual data. Contohnya grafik ini di distributor kategori buku. Nah, grafik ini digunakan untuk melihat beberapa banyak buku yang masuk dalam setiap kategori penghargaan. Visual sangat penting karena membantu kita memahami pola data secara lebih cepat dibandingkan hanya melihat angka. Nah, intinya mah biar nggak pusing. Nah, ini contoh kodenya itu cat dev kategori value. Nah, itu kodenya. Nah, terus lanjut ke
Selanjutnya dilakukan proses agresi data berdasarkan kategori. Beberapa metrik yang dihitung antara lain total value, data berdasarkan kategori. Beberapa metrik dihitung antara lainnya total value, rata-rata rating, jumlah review, median, jumlah halaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui performa setiap kategori buku secara keseluruhan. Agregator, order of voting, sum, total rating, mean, sum, number of review, sum, number of bagian, median. Nah, ini untuk jadi kayak gini contohnya. Ini juga sama. Nah, ini kategori, jadi biar rapi daripada pusing lihat angka. Ini grafiknya gitu. Terus ke analisis. Nah, ini contoh grafiknya. Nah, terus ke analisis buku dengan vote terbanyak. Kode berikut digunakan untuk mencari 20 buku dengan jumlah vote terbanyak. Data kemudian diurutkan dengan sort values. Sort values. Analisis ini membantu mengetahui buku mana yang paling populer dalam penghargaan Good and News. Nah, ini grafiknya, contohnya. Nah, terus ke analisis waktu rilis buku. Nah, saya menggunakan info kalender soalnya ini kan waktu rilis buku. Pada bagian ini kolom first public data diubah menjadi format tanggal menggunakan pd to data time. Nah, ini format time. Kemudian dilakukan analisis untuk melihat berapa banyak buku yang diterbitkan pada tahun 2023 setiap bulannya. Hal ini membantu melihat tren waktu publikasi buku selama tahun 2023. Nah, ini contoh grafiknya dari bulan Januari ada 355 yang populer dan seterusnya. Nah, sekarang yang terakhir dilakukan analisis correlation metric. Metrik ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel numerik, misalnya apakah rating mempengaruhi jumlah vote, apakah jumlah review berkaitan dengan popularitas buku. Nah, menggunakan codingan sum of interest, number of review, number of rating, number of break, total average rating, reader cross voting, dan key finishing. Nah, ini hasil korelasi kemudian divisualisasikan menggunakan heat map. Ini agar lebih mudah dibaca. Nah, jadi gini contohnya teh. Nah, terus udah ya. Nah, itu proses dari analisis data eksposisi dan menggunakan Python. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan codingan ini digunakan untuk melakukan eksplorasi data analisis terhadap dataset Golden Box Award 2023. Proses ini analisis dimulai dari membaca dataset, melakukan pembersihan data, memperbaiki tipe data, hingga melakukan visualisasi dan analisis statistik. Dengan melakukan EDA, kita dapat memahami pola dan karakteristik data seperti
distribusi, kategori buku, popularitas buku, berdasarkan jumlah vote, serta hubungan antara rating dan review dan jumlah pembaca. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.